Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, kembali lagi di Dokter Kito bersama Kita Sehat. Tentunya kita masih membahas tema kita pada hari ini, yaitu nyeri kronis dan penanganan dengan intervensi nyeri. Nah dokter tadi sempat menjelaskan banyak sekali ya dok ya. Dan pertanyaan aku berakhir di ketika kita overthinking nih atau mungkin cemas yang berlebihan. Itu apakah akan meningkatkan level nyeri itu sendiri dok, ataukah itu hanya halusinasi kita aja nih dok? Ya, jadi kalau berbicara level nyeri ya, itu kan kalau yang paling gampang menilai level nyeri itu kan menanyakan kepada pasien dari level 0 tidak nyeri sama sekali sampai yang paling tinggi itu 10 ya, namanya numeric rating scale. Nah, jadi ketika pasien menyebutkan dia nilainya nyerinya misalnya 3 atau 4, nah ketika dia semakin cemas mungkin bisa jadi naik seketika, bisa jadi bisa sampai 8. Nah, jadi makanya kadang pasien-pasien yang cemas itu kalau di dalam dunia anestesi misalnya seperti di kamar operasi ya atau ICU itu dikasih obat-obat penenang ya, penghilang cemas sehingga nyerinya menjadi lebih berkurang. Jadi bisa dibilang overthinking itu ya memang salah satu penyebab pasien menambah nilai nyerinya seperti itu. Benar sekali. Tapi selain itu dok, juga mungkin kecemasan pasien itu adalah ketika bertemu dengan jarum suntik sebenarnya dok. Iya. Iya kan dok ya? Iya betul. Benar. Karena memang kalau ketika kita membahas tentang anestesi itu kan kayaknya memang deket banget sama jarum suntik dok. Iya. Jadi memang kayaknya itu agak sedikit sulit untuk para pasien kayak memberanikan diri untuk langsung disuntik. Tapi kalau itu nyeri atau enggak sih dok? Iya, jadi sebenarnya gini, setelah saya berpraktek di intervensi nyeri ini ya, jadi yang sakit itu sebenarnya bukan pada saat jarumnya masuk, ya, yang sakit itu pada saat obatnya masuk. Baik. Makanya biasanya sebelum kita melakukan tindakan, kita melakukan seperti anestesi lokal ya, kalaupun memang yang dia sangat takut banget dengan jarum suntik, biasanya kita ada semprot anti nyeri ya, supaya tidak terlalu terasa suntikan jarum tersebut seperti itu. Baik, jadi akan ada selalu solusi dok ya tentunya untuk menyembuhkan rasa nyeri ini. Nah dari dokter Putri Sadis sendiri apa nih, ada pertanyaan? Oke. Sebenarnya kalau kita ngomongin nyeri ini sangat dekat, sangat relate ya dengan kita. Apalagi kalau di vaskes pertama, itu rata-rata semua pasiennya pasti ngeluhnya nyeri ya dok ya. Nah, jadi terkadang itu yang bikin bingung, pasiennya itu ngeluh, dok nyerinya ini udah lama. Contohnya kayak pasien-pasien sakit pinggang atau LBP gitu dok. Biasanya kan mereka ngeluh, atau pasien-pasien artritis biasanya ngeluhnya nyeri. Nah, sebaiknya nih dok, apakah ketika nyerinya itu masih onsetnya akut, itu sudah bisa dilakukan intervensi nyeri, atau kapan nih dok cut off waktunya kita bisa kasih tahu ke pasien untuk terapi selanjutnya ini sudah bukan obat lagi, tapi lebih ke terapi yang berkelanjutan. Gitu. Oke, ini pertanyaan yang sangat bagus ya, karena sekarang itu kan pasien nyeri nih, bagaimana caranya jangan sampai terjadi nyeri kronis seperti itu kan? Apakah bisa dilakukan saat di fase akut? Itu. Jadi yang perlu kita ketahui adalah untuk penanganan nyeri itu sendiri ya bisa dilakukan dengan 3 cara. Jadi yang pertama bisa dengan obat-obatan, ya, bisa dengan non obat-obatan, ya. Yang obat-obatan ya seperti obat-obat anti nyeri, ya, di mana kita ketahui bersama obat nyeri di Indonesia ini ada 3 macam, ya. Itu yang opioid, ya, non opioid, sama adjuvan seperti itu. Nah kemudian bisa diberikan itu ya, kemudian bisa dilakukan seperti fisioterapi ya, kalau memang bisa dilakukan fisioterapi atau rehabilitasi medik seperti itu. Nah, kapan kita bisa masuk ke intervensi nyeri ini atau bahkan dilakukan operasi? Nah, jadi yang pertama itu obat-obatan, kemudian yang kedua bisa dilakukan ke intervensi nyeri ya. Kemudian yang ketiga kalau memang nggak bisa dilakukan operasi, atau pasien-pasien yang nggak bisa dilakukan operasi kembali lagi ke intervensi nyeri atau dengan obat-obatan ya, atau bisa dilakukan juga secara
bersamaan obat-obatan dan intervensi nyeri itu, agar tujuannya ketika dilakukan intervensi nyeri, obat-obatannya juga jadi tidak lebih banyak kita berikan. Nah, secara ilmiahnya sebaiknya dilakukan intervensi nyeri adalah ketika pasien terjadi alergi dengan obat. Nah, itu yang paling penting nih. Dia mau makan obat tapi alergi. Ada tuh pasien yang hampir, dok alergi saya banyak banget, hampir seluruh obat, ya terpaksa pilihannya ya intervensi nyeri. Kemudian dia sudah makan obat lebih daripada 3 bulan. Gitu. Jadi ya boleh, monggo misalnya dia takut jarum suntik, dia mau makan obat dulu, ya dok saya makan obat dulu 3 bulan, ya nggak apa-apa, silahkan makan obat dulu sesuai anjuran dokter ya. Tapi ketika sudah 3 bulan ya mungkin boleh berpikir untuk ke tahap selanjutnya. Kenapa? Karena kalau kita tidak berpikir ke tahap selanjutnya, takutnya obat itu sendirilah nanti yang menjadi perusak atau efek samping dari obat itu ke organ-organ lain ya, baik seperti ginjal, hepar, karena kita tahu bersama obat itu tetap harus dikelola oleh ada yang di ginjal ya, ada yang di hati ya, untuk dikeluarkan seperti itu. Benar sekali. Jadi memang ada aturannya ya dok ya untuk intervensi ini sendiri. Harus. Ya, dok, ya. Baik. Baik dokter, silakan dokter untuk kembali lagi menjelaskan mengenai tema kita pada hari ini. Ya, jadi kita tadi udah nyampe ke nyeri akut ya, tapi kan kita fokusnya ini nyeri kronis ya. Nah, kita berbicara tentang nyeri kronis itu sendiri berasal daripada nyeri nosiseptik atau akut ya, atau neuropatik dan campurannya seperti itu ya. Nah, biasanya nyeri kronik ini gampangnya adalah dia menetap lebih daripada 3 bulan. Jadi ketika fase nyeri akut tadi ya, seperti yang ditanya Dokter Putri, dia masih sakit ya, itu bakal terjadi nyeri kronik. Bahkan yang terbaru, sebisa mungkin sebelum terjadi nyeri kronik atau nyeri subkronik ya, di bawah kronik itu biasanya 2 sampai 4 minggu itu harus mulai berpikir ketika dengan obat-obatan tidak ada perubahan ya, numeric rating scale-nya tadi yang 0 sampai 10 masih tetap di angka 8, makan obat masih tetap di angka 8 ya, artinya harus mulai berpikir untuk bagaimana cara mengatasi nyerinya sebelum terjadi nyeri kronis ini gitu ya. Kemudian biasanya nyeri kronis ini ada nyeri lesi ya. Lesi itu seperti luka ya di dalam, di saraf bagian dalamnya itu di perifer itu di ujung-ujung, atau di sentral itu mungkin di otak seperti itu ya. Kemudian ya faktornya mungkin ada faktor lingkungan ya, faktor psikologis itu juga mempengaruhi daripada nyeri kronis ya, seperti pasien-pasien kanker yang udah lama bertahun-tahun nyerinya, makan obat berkurangnya cuman nggak sampai 100% ya, nggak sampai 0, mungkin masih ada sisa, nggak makan obat dia kembali lagi, ya itu sangat mempengaruhi mental pasien sehingga dia depresi, nyerinya makin bertambah berat seperti itu ya. Kemudian, nah ini tadi nyeri kanker tadi merupakan bagian daripada nyeri kronis, dan strateginya untuk mengatasi nyeri kronis ini justru sangat berbeda dengan nyeri akut. Jadi nggak bisa sama antara nyeri kronis dan nyeri akut gitu ya. Kemudian nah ini tadi bisa dibilang ya, untuk nyeri itu ada beberapa, bisa kita bilang ada nyerinya itu ada yang nosiseptik aja ya, ada yang campuran, kemudian ada yang neuropatik ya. Seperti contohnya kalau nyeri neuropatik itu bisa kita lihat di sini ada scar tissue atau luka bekas operasi ya, seperti keloid ya, kemudian tumor atau inflamasi atau infeksi ya. Bisa juga yang paling sering nyeri kronis itu adalah campuran itu seperti nyeri sciatica, nyeri yang dari bokong yang menjalar ke paha belakang ya, itu paling sering, atau low back pain, bisa dibilang nyeri campuran ya. Kemudian untuk jalur nosiseptik ya tadi ya, kalau kita lihat di sini itu ada trauma ya kalau yang nosiseptik. Nah, kalau yang nyeri kronis ini biasanya dia tidak ada trauma, dia langsung diproses transmisi di sini ya. Transmisi, modulasi, persepsi, akhirnya terjadilah persepsi nyeri itu yang luar biasa. Nah, biasanya dengan kita sebagai dokter nyeri ya, atau dokter-dokter yang mengatasi nyeri, itu bisa kita menghambat di daerah peripheral nerve
ya, atau dorsal root ganglion supaya jalurnya tidak sampai ke otak seperti itu. Oke. Nah, jadi asesmen nyeri itu apa? Jadi kita harus mengetahui dulu ini nyerinya akut atau kronik. Benar sekali. Ya, jadi kita tanya dulu ini nyerinya di bawah 3 bulan atau sudah lebih dari 3 bulan. Karena kan tadi jelas penanganannya berbeda seperti itu ya. Kemudian terus kita tentukan dia nyeri nociceptika ya. Habis operasi misalnya masih ada lukanya ya sudah, artinya kita suruh sembuhkan dulu lukanya. Kita rawat dulu lukanya seperti itu ya. Atau memang nyeri nociceptik, memang tidak ada luka ya, tidak ada kerusakan jaringan, tapi dia nyeri ya, seperti misalnya nyeri lutut seperti itu ya, atau nyeri pinggang misalnya, atau campuran, dia misalnya masih ada luka tapi masih ada nyeri juga seperti itu. Itu asesmennya seperti itu. Kemudian kita nilai gradasi nyerinya ya. Paling gampangnya kita tanya lah kalau zaman sekarang dengan numeric rating scale ya. Itu sih sangat subjektif sebenarnya, tapi itu masih lebih efektif ya, dipakai lebih murah, lebih simple. Kita tanya, Bu, nilainya dari 0 sampai 10 itu berapa skornya? Jadi 0 itu dia tidak sakit sama sekali, 10 itu sakitnya luar biasa. Jadi kita lihat, kita tanya berapa nilai nyerinya seperti itu. Ya kalau misal itu tujuannya apa? Tujuannya kalau dia sudah sampai 8 ya artinya kan itu udah sakitnya luar biasa gitu ya. 8 sampai 10 itu kan nyeri yang berat gitu ya. Jadi sehingga itu butuh penanganan segera seperti itu. Tapi kalau misalnya masih di bawah 4 ya mungkin ya dengan obat-obatan yang ada ya atau ke dokter juga masih bisa diatasin seperti itu ya. Nah, dokter, mungkin jadi pertanyaan nih untuk intervensi nyeri ini sendiri itu menghilangkan rasa sakitnya ataukah ini menyembuhkan secara keseluruhan nih, Dok? Tapi tahan dulu nih, nanti kita akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut ini, tetap di Dokter Kito.